Di bawah cahaya matahari yang mulai meredup, sebuah rumah besar berarsitektur kolonial berdiri seperti makhluk tua yang lelah menunggu ajal. Bangunannya dikelilingi pagar besi berkarat yang sebagian roboh ditelan belukar. Gentengnya banyak yang copot, temboknya penuh jamur dan bekas kebakaran kecil di bagian samping kiri. Di balik kerusakan itu, rumah itu tetap menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Eric berdiri di luar gerbang, mengatur kameranya yang terpasang di dada. Ia seorang YouTuber penelusuran horor rumah terbengkalai, dengan ratusan ribu subscriber yang haus akan ketegangan dan misteri. Malam itu, ia sendirian. Seperti biasa, ia percaya bahwa semakin sedikit orang, semakin besar peluang menangkap momen-momen tak biasa. Lokasinya nggak ada di Google Maps, bahkan warga desa pun ogah nyebut rumah ini. Tapi ya, disinilah kita, katanya ke kamera dengan suara pelan. Selamat datang di rumah Rani. Nama itu, Rani, datang dari salah satu komentar misterius di video terakhirnya. Seorang pengguna anonim hanya menulis, "Kalau kamu berani, datangi rumah di ujung Karanganyar. Ada sumur. Jangan buka tutupnya kalau tidak siap dihantui Rani." Eric semula mengabaikannya. Tapi makin lama, makin banyak komentar serupa muncul. Ia penasaran. Ia berpikir, jika ada kisah yang begitu dijaga warga desa, berarti di sanalah letak konten yang berharga. Tapi malam itu, ia tidak tahu bahwa rasa ingin tahunya akan membawanya ke batas antara dunia nyata dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Begitu memasuki rumah, udara di dalamnya terasa berbeda. Lembab, pengap, dan beraroma seperti kain tua yang membusuk. Lantai kayu berderit tiap langkahnya. Dinding penuh coretan samar, mungkin kerjaan orang-orang iseng. Di ruang tengah, ada cermin retak dan kursi rotan yang patah satu kakinya. Eric menyusuri tiap ruangan dengan kamera dan senter, tapi ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada mata yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap rumah itu. Ia belum tahu siapa Rani, tapi malam itu, rumah ini akan memperkenalkan Rani padanya, perlahan-lahan. Rani adalah seorang wanita muda berusia 26 tahun saat terakhir kali terlihat hidup. Ia menikah dengan Bayu, lelaki lokal yang tampaknya baik di mata orang-orang. Tapi kebaikan itu hanya wajah luar. Dalam rumah ini, Bayu adalah iblis. Setiap malam, suara teriakan dan tangisan terdengar, tapi tak ada yang berani campur tangan. Di desa kecil, urusan rumah tangga adalah urusan pribadi, bahkan jika itu berarti membiarkan seseorang tersiksa perlahan. Hingga suatu malam, Bayu kembali ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Ia mencurigai Rani berselingkuh hanya karena melihat pesan dari teman lamanya. Kemarahannya berubah menjadi pemukulan brutal. Rani mencoba melawan. Ia mencoba keluar dari rumah itu malam itu juga, tapi Bayu mendorongnya. Kepalanya terbentur sisi meja. Darah membasahi lantai kayu. Rani masih hidup, setengah sadar, ketika Bayu menyeret tubuhnya ke belakang rumah, ke arah sumur tua yang tak lagi digunakan. Dalam keputusasaan dan ketakutan akan dipenjara, Bayu membuka papan penutup sumur dan menjatuhkan tubuh istrinya ke dalam, berharap suara air menelan bukti kejahatannya. Tapi Rani belum mati saat tubuhnya dilempar. Ia jatuh, patah, namun masih bisa berteriak. Jeritannya menggema sepanjang malam, sampai akhirnya sunyi menelan segalanya. Keesokan harinya, Bayu menghilang. Ada yang bilang ia kabur keluar kota. Ada yang percaya ia tak pernah berhasil keluar dari halaman rumah itu. Kembali ke Eric, malam mulai larut, dan ia tiba di halaman belakang. Rerumputan tinggi mengelilingi sumur tua itu. Papan-papan kayu melintang di atas mulutnya, disegel dengan kawat dan paku berkarat. Tapi yang paling mencolok adalah kertas yang sudah lusuh bertuliskan aksara Arab gundul, seperti raja. Eric berdiri di depan sumur itu. Detak jantungnya makin cepat. Kamera tetap merekam. "Kalau kalian bisa lihat ini," katanya sambil membidik ke kertas itu, "sepertinya ini semacam segel. Kayu-kayunya juga bukan sembarangan. Ada yang memang sengaja menjaga agar sesuatu nggak keluar." Ia menatap sumur itu lama. Seperti ada daya tarik tak terlihat yang membuatnya tak bisa berpaling. Mungkin karena bisikan penasaran, atau karena bisikan dari dalam sumur itu sendiri. Meski takut, Eric memberanikan diri untuk membuka sumur itu. Dia berpikir, kalau dia berani membuka sumur terlarang ini, videonya akan menjadi viral. Lalu Eric mengambil linggis dari tasnya. Ia belum tahu bahwa malam itu, ia bukan hanya menjelajah rumah kosong. Ia membuka luka lama. Ia membangunkan jiwa yang penuh dendam. Dan jiwa itu membenci semua laki-laki.
Erik meletakkan linggisnya di atas papan kayu pertama. Udara malam yang tadinya hanya dingin kini terasa seperti mengandung tekanan. Seolah ada sesuatu yang menahan napas. Kayu pertama terangkat, kayu kedua dan ketiga menyusul. Satu persatu segel itu tercerabut dari tempatnya, membuka jalan bagi kegelapan yang selama 5 tahun terkunci rapat. Begitu papan terakhir tercabut, desiran udara keluar dari dalam sumur seperti napas panjang yang tertahan terlalu lama. Busuk, lembab, membawa aroma tanah bercampur darah yang sudah mengering. Erik langsung menutup hidungnya. Apa ini? Ia menyorot ke dalam sumur dengan senter. Cahaya menembus hingga beberapa meter ke bawah, lalu terhenti oleh bayangan gelap yang seperti menyerap cahaya itu sendiri. Tidak ada air, tidak ada dasar, hanya kekosongan. Kemudian, terdengar suara, "Tolong, tolong." Erik terdiam. Senter di tangannya sedikit bergetar. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Ia mematikan senter, mencoba mendengarkan lebih jelas. Sunyi. Lalu suara itu terdengar lagi. "Tolong aku." Suara perempuan. Serak, pelan, tapi sangat jelas. Erik mulai merinding. Ini bukan suara dari headsetnya, bukan suara editan. Ia menatap ke dalam sumur, menahan napas. "Siapa di sana?" serunya sambil mengaktifkan mode malam kamera. Tidak ada jawaban, hanya hembusan udara dingin yang menyusup dari balik lubang itu. Tiba-tiba, kamera Erik mati total. Layarnya hitam. Ia mencoba menyalakannya lagi. Gagal. Ia mengambil ponselnya. Mati juga. Baterai 80% sebelumnya, sekarang habis seketika. Nggak mungkin, gumamnya panik. Lalu dari arah dalam sumur, terdengar suara ketukan. 3 ketukan, pelan, tapi menggema sampai ke tulang. Langkah kaki pelan mulai terdengar di balik rumput, seperti seseorang berjalan perlahan ke arahnya. Erik menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Lalu terdengar hembusan napas dari dekat lehernya. Erik mundur spontan. Ia merasa udara di belakang lehernya dingin seperti es. Detak jantungnya menggila. Ia mulai merasa panik. Tanpa pikir panjang, ia lari kembali masuk ke dalam rumah. Napasnya memburu. Lantai kayu yang dilewatinya berderit nyaring seolah memprotes kedatangannya. Ia bersembunyi di balik salah satu pintu kamar, berusaha menyalakan kamera cadangan kecil yang biasa ia simpan di saku. Untungnya masih berfungsi. Ia menyalakan lampu malam inframerah. Tidak ada yang aneh, tapi suara dari luar kamar mulai terdengar. "Erik, Erik!" Ia membeku. Itu adalah suara perempuan. Lembut, tenang, tapi menakutkan. Bagaimana dia tahu namaku? Pikir Erik. Suara itu semakin dekat, menyusup dari celah-celah dinding. Tidak berteriak, tidak menakut-nakuti. Justru terdengar seperti panggilan penuh kesedihan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Tidak ada angin, tidak ada tangan, tapi engsel pintu berdecit panjang. Erik menyorot ke arah pintu dengan kamera. Di ambang pintu, hanya kegelapan. Tapi, ada sesuatu yang berdiri di sana. Bayangan perempuan. Rambut panjang tergerai menutupi wajah. Gaun putih robek di bagian perut dan dada. Kakinya telanjang, dan dari ujung jarinya, menetes air, seperti baru saja keluar dari genangan. Erik mundur perlahan. Tangannya gemetar hebat. Kamera terus merekam, meski layar mulai terganggu oleh garis-garis hitam dan suara statik. Lalu, perempuan itu berbicara. "Aku belum mati waktu dilempar ke sumur." Erik menjerit dan berlari keluar dari rumah. Nafasnya tak beraturan. Kamera terlempar dari tangannya, terus merekam dari tanah. Gambar terakhir yang terekam adalah sosok perempuan itu melayang sedikit dari tanah, mengikuti Erik hingga keluar rumah. Tapi sesaat setelah Erik melewati gerbang, sosok itu berhenti, seperti ada batas yang tak bisa dilewatinya. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap ke arah kamera yang masih merekam, lalu tersenyum samar, senyum penuh luka, kebencian, dan dendam. 3 hari telah berlalu sejak Erik pulang dari Karanganyar. Ia menghapus semulam itu. Kamera utamanya rusak total, hanya satu video pendek dari kamera cadangan yang tersisa. Tapi ia memilih menyimpannya tanpa mengunggah ke YouTube. Ada sesuatu dalam video itu yang membuat tengkuknya selalu dingin ketika menontonnya, terutama bagian terakhir, ketika sosok itu tersenyum di depan kamera. Sejak hari itu, hidup Erik tak lagi tenang. Awalnya ia mengira hanya trauma, tapi keanehan mulai terasa, bukan yang besar, tapi justru yang kecil-kecil yang mengganggu. Malam pertama, Erik bermimpi.
Ia berdiri di depan sumur itu lagi, tapi kali ini sumur itu terbuka lebar dan ada tangga tali yang menjulur ke dalamnya. Dalam mimpi itu, ia merasa dipanggil untuk turun, tapi bukan suara yang memanggil, melainkan rasa, seperti rindunya seseorang yang lama dikurung dan ingin dijenguk. Ketika Erik akhirnya turun, ia menemukan seorang perempuan duduk membelakanginya, rambut panjang menutupi wajahnya, dan kuku-kuku tangannya mencakar dinding batu sumur. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" bisik perempuan itu. Erik terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terbelalak menatap langit-langit kamar. Ponselnya menunjukkan pukul 3.33. Ia menghela napas, bangkit untuk minum. Saat ia membuka kulkas, ia membeku. Di dalam, terdapat segelas air, dengan setangkai bunga melati mengapung di atasnya. Erik tinggal sendirian. Ia yakin ia tidak menaruh itu. Keesokan paginya, adiknya, Rio, datang ke rumah. Mereka tinggal terpisah, tapi Rio sering mampir tanpa pemberitahuan. Kali ini, Rio datang dengan wajah pucat, seperti kurang tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah sudut ruangan. "Lo kenapa?" tanya Erik sambil menyuguhkan teh. Rio tidak langsung menjawab. Ia hanya menggigil kecil, lalu berkata, "Gue mimpi aneh semalam." Erik menegang. "Mimpi apa?" Rio mengangkat kepalanya pelan. "Ada cewek di sumur. Dia bilang, kakakmu harus bayar. Gue kira itu cuma mimpi biasa, tapi pas gue bangun, tangan gue berdarah. Nih lihat." Ia menunjukkan bekas goresan di lengan bawahnya. 3 garis memanjang, tidak dalam, tapi cukup jelas. Terlihat seperti cakaran. Erik tidak menjawab. Wajahnya mulai pucat. Malam keduanya lebih aneh. Ibunya menelepon dengan suara panik. "Erik, tadi Mama lihat kamu berdiri di depan rumah, jam 2 pagi. Kamu kenapa?" Erik membeku. "Aku nggak kesana, Ma. Aku di rumah sejak kemarin." Telepon sunyi sejenak. Lalu ibunya berkata dengan suara kecil, "Tapi Mama yakin itu kamu. Bajumu putih, kamu berdiri diam. Lalu Mama lihat kamu jalan ke arah sumur belakang tetangga." Sumur lagi. Selalu sumur. Ada apa dengan sumur itu? Erik mulai menyadari sesuatu. Rani tidak menghantuinya dengan teriakan atau penampakan, tapi dengan cara yang lebih dalam, menyusup ke bawah sadarnya, lewat mimpi, lewat keluarga, lewat hal-hal yang ia pikir tidak masuk akal, tapi nyata. Ia mulai meneliti ulang kasus Rani. Ia kembali membuka forum-forum lokal, berita lama, hingga akhirnya menemukan satu unggahan blog tahun 2018. Ditulis oleh seseorang bernama Darto, warga lama desa itu. Dalam tulisan itu, ia menyebut soal rumah yang ditinggali pasangan muda. Setiap malam terdengar suara perempuan menangis dari arah belakang rumah, tapi tidak ada yang berani menengok. Sampai suatu hari, perempuan itu hilang, dan suaminya juga ikut lenyap seminggu setelahnya. Ada tetua desa yang bilang, perempuan itu mati dalam keadaan dendam, dan arwah dendam tidak butuh tubuh untuk menyentuh dunia. Ia hanya butuh orang yang membuka jalan. Erik menutup laptopnya perlahan. Wajahnya tegang. Ia sadar, ini bukan hanya soal sumur. Ini tentang pembalasan. Dan ia, dengan tangannya sendiri, yang melepaskan dendam itu. Malam ketiga, Rio datang lagi. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ia tampak linglung, dan ketika Erik membukakan pintu, Rio hanya berdiri diam dengan mata terbuka lebar. "Tolongin aku," bisik Rio dengan suara yang bukan miliknya. Nadanya pelan, penuh luka. "Aku hamil, dia tendang aku berdarah, tapi aku belum mati. Tolong aku, Erik." Tiba-tiba Rio muntah di ambang pintu. Muntah darah. Erik menjerit, menahan tubuh adiknya yang ambruk. Tapi di antara napas berat Rio, terdengar satu kalimat yang membuat darah Erik tertegun. "Jangan coba-coba tutup sumur itu lagi. Aku belum selesai." Rio masih terbaring lemas di sofa ruang tamu, wajahnya pucat dan napasnya tersengal. Setelah muntah darah malam itu, Erik langsung memanggil ambulans. Tapi di rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada yang aneh. Tidak ada luka dalam, tidak ada infeksi, tidak ada tanda-tanda kerasukan. Semuanya normal, terlalu normal. Dokter hanya menyimpulkan Rio mungkin mengalami gangguan psikosomatik karena stres berat. Tapi Erik tahu lebih dari itu. Beberapa malam setelah kejadian itu, Erik mencoba kembali fokus ke pekerjaannya. Ia mengurung diri di kamar, memutar ulang semua file yang ia simpan diam-diam.
Ada satu rekaman audio yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya, terekam secara otomatis di mikrofon eksternal. Erik menyalakannya. Rekaman dimulai dengan suara angin malam, gemerisik rumput, dan langkah kakinya sendiri. Lalu, di menit keempat, terdengar suara samar. "Kau sama seperti dia. Kau diam saat aku disakiti." Erik terdiam, dia sama sekali tidak mendengar suara ini waktu itu. Beberapa hari kemudian, Erik memutuskan untuk mencari keluarga atau kerabat dari Rani. Ia kembali ke desa tempat rumah itu berada. Kali ini siang hari, udara terasa berbeda. Tidak ada yang menyambut. Bahkan warga desa menatapnya dengan pandangan takut. Seorang lelaki tua, yang ia temui di warung kecil, akhirnya bersedia berbicara. "Kamu orang yang buka sumur itu ya?" tanya pria itu sambil menyalakan rokok. Erik mengangguk pelan. Lelaki itu menghela napas. "Rani dulunya istri dari pemuda sini. Namanya Bayu. Dari luar, mereka terlihat normal. Tapi kami sering dengar Rani menangis tiap malam. Pernah dia datang ke pos ronda, minta tolong. Tapi pagi harinya, dia datang lagi, dengan wajah lebam, dan bilang semuanya baik-baik saja. Setelah itu dia menghilang. Orang-orang bilang dia pergi keluar kota," lanjut lelaki tua itu. "Tapi ada satu malam, kami dengar suara teriakan panjang dari rumah mereka. Dan sejak malam itu, tak ada yang pernah lihat Rani lagi." Erik bertanya, "Kenapa tidak dilaporkan polisi?" Orang tua itu tersenyum miris. "Sudah, tapi waktu aparat datang, sumur itu sudah disegel. Rumah juga kosong. Tak ada bukti. Warga akhirnya biarkan begitu saja. Kami cuma segel sumurnya, karena seorang dukun bilang, Rani tidak pergi. Dia masih di situ, menunggu seseorang membukakan pintu." Erik kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Malamnya, ia bermimpi lagi. Tapi kali ini, mimpinya bukan di sumur. Ia berada dalam rumah tua itu, berdiri di depan dapur. Di sana, Rani duduk di lantai, memeluk perutnya yang penuh luka. "Aku hamil saat dia pukuli aku. Dia pikir aku penghalang karirnya. Dia bilang aku mengikatnya dengan anak. Jadi, dia tendang aku sampai darahku habis. Tapi aku belum mati. Aku masih sadar saat dia seret tubuhku dan lempar aku ke dalam sumur." Rani menatap Erik dalam mimpi itu. Wajahnya penuh luka, tapi matanya manusiawi, penuh rasa sakit. Tidak sekadar marah, tapi tersayat. "Kamu tahu kenapa kamu bisa dengar aku, Erik? Karena kamu pernah diam saat teman pacarmu pukuli dia di kafe waktu itu." Erik membeku. Kenangan itu kembali. 3 tahun lalu, ia memang pernah melihat seorang teman memaki-maki pacarnya di depan umum. Ia tidak campur tangan. Ia merasa bukan urusannya. Semua laki-laki yang diam adalah bagian dari luka yang aku alami. Erik terbangun dengan peluh dingin. Kali ini tidak hanya rasa takut, tapi rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia mengerti, Rani tidak sekadar roh gentayangan. Ia adalah luka yang tak pernah ditangani. Dendam dari ketidakadilan yang disembunyikan. Dan kini, ia menyasar semua laki-laki yang, dengan cara apapun, membiarkan kekerasan itu terjadi. Sejak malam itu, teror meningkat. Rio mulai berbicara sendiri di kamar. Ia menulis kalimat aneh di dinding dengan darah dari jarinya menulis, "Tutup sumur, tutup sumur." Ibu mereka mendadak lupa nama anaknya sendiri. Ia menyebut Erik sebagai Bayu, nama suami Rani. Dan Erik sendiri, setiap kali melihat cermin, mulai melihat luka di tubuhnya yang tidak nyata, memar di pipi, lebam di dada, goresan di kaki, tapi tidak terasa sakit. Hanya terlihat seperti tubuhnya berubah menjadi refleksi penderitaan Rani. Kini Erik punya 2 pilihan, menutup kembali sumur itu dan mencoba mengurung Rani, dengan risiko dibalas lebih kejam, atau mencari Bayu, jika dia masih hidup, dan membawa keadilan yang belum pernah datang. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar, adalah menyelesaikan dendam itu, bukan menyembunyikannya lagi. Erik mulai dengan satu nama, Bayu Prasetya. Nama itu ia temukan di unggahan blog lama warga desa, dan diperkuat dengan cerita warga yang ia temui sebelumnya. Tak banyak data yang tersedia, tapi cukup untuk memulai pencarian. Ia menghubungi kenalan lamanya, Reza, seorang wartawan kriminal yang punya akses ke data kependudukan dan catatan sipil. Butuh waktu 2 hari sebelum Reza kembali membawa kabar. "Gue nemuin satu Bayu Prasetya yang dulunya tinggal di Karanganyar, sekarang pindah ke Solo. Nggak terdaftar nikah resmi, tapi pernah terdaftar sebagai saksi dalam laporan penganiayaan tahun 2017.
Nggak ada tindak lanjut. Reza juga mengirimkan alamat terakhir yang terdaftar. Sebuah rumah kos di pinggiran kota. Tanpa pikir panjang, Erik berangkat ke sana. Tapi yang menyambutnya bukan Bayu, melainkan kamar kosong. Penghuni terakhir kabur sebulan lalu, meninggalkan dinding penuh coretan aneh. Erik mendekati satu tulisan yang masih bisa dibaca. Ampun, maafkan aku Rani. Erik sadar, Rani juga menghantui Bayu. Lalu apa yang harus ia lakukan sekarang? Erik pulang dengan langkah gontai. Malam itu, Rani datang lagi, bukan dalam mimpi. Kali ini melalui seorang tukang ojek online. Pukul 11 malam, pintu rumah Erik diketuk. Seorang pria paruh baya berdiri di ambang. Wajahnya kaku, mata sayu seperti dalam pengaruh obat. Ada kiriman untuk Mas Erik, katanya datar. Lalu ia menyodorkan sebuah bungkusan kain putih berikat tali hitam. Erik membukanya di dalam rumah. Isinya, gaun panjang putih kusam, berlumuran tanah di ujungnya, sepasang sendal wanita, dan seikat rambut panjang hitam. Di bawah barang-barang itu, secari kertas bertuliskan tulisan tangan. Aku akan ambil semua laki-laki, satu-satu. Kau yang buka jalan, kau yang tutup. Keesokan paginya, Erik mendapat kabar buruk. Salah satu teman kerjanya, Yoga, editor video channel YouTube-nya, masuk rumah sakit pagi itu. Tulang kakinya patah, jatuh dari balkon apartemen tanpa sebab jelas. Saksi bilang, sebelum terjatuh, Yoga berdiri mematung sambil menggumam. Maafkan aku Rani. Erik meremas kepalanya sendiri. Ini bukan lagi peringatan, ini eksekusi. Ia kembali menghubungi Reza. Aku butuh tahu lebih dalam soal Bayu. Mungkin pakai jalur enggak resmi. Reza diam sesaat di seberang telepon, lalu berkata, gue dengar gosip, orang dengan nama itu pernah nginap di RSJ di daerah Colomadu. Gak lama, kabarnya ngalami paranoia ekstrem. Sering teriak-teriak bilang, istri gue masih hidup di dalam tanah. Tapi catatannya tertutup. Lo beneran mau ngelacak ini? Gue harus, jawab Erik pendek. Erik akhirnya menyelinap ke rumah sakit jiwa tua itu dengan bantuan seorang petugas kebersihan yang ia bayar diam-diam. Di gudang berkas, ia menemukan folder usang bertuliskan, PR, Bayu. Dalam dokumen itu tertulis observasi medis. Tapi ada satu bagian yang membuat Erik berhenti membaca. Pasien mengaku pernah membunuh istrinya, namun tidak ditemukan catatan kepolisian. Pasien menyebut nama Rani berulang kali dalam delusi malam hari. Pasien pernah mencakar dinding dengan darahnya sendiri dan menulis, aku dengar suara bayi menangis di sumur. Kemungkinan trauma atau gangguan kejiwaan berat akibat tindakan kekerasan masa lalu. Di lembar akhir, tertulis tanggal pasien keluar, 3 bulan lalu. Dan catatan kecil, keluar atas permintaan sendiri, tujuan tidak diketahui. Malam itu, Erik duduk diam di kamar. Teleponnya tidak berhenti berdering. Teman, bahkan keluarganya mulai mengeluh diganggu mimpi buruk. Rio kembali masuk rumah sakit karena histeris. Erik tahu, waktu hampir habis. Rani tidak hanya menginginkan Bayu, ia ingin semua pria menjadi Bayu. Karena untuk Rani, tidak ada pria yang tidak bersalah. Di akhir malam, sebuah pesan masuk ke email Erik dari alamat tak dikenal. Subjeknya, aku tahu di mana Bayu. Isinya, dia sembunyi di tempat dia pertama kali jatuh cinta padaku. Di situ juga dia pertama kali pukul aku. Terlampir, foto sebuah taman kota tua. Bangkunya penuh lumut, di bawah pohon beringin besar. Erik mengenal tempat itu, dan ia tahu, jika ia ke sana, ia mungkin tak akan bisa kembali dengan utuh. Taman itu terletak di sisi timur kota Solo. Taman kecil yang sekarang lebih sering dipakai anak-anak SMA untuk nongkrong atau pasangan muda yang butuh tempat sepi. Tapi 20 tahun lalu, taman itu saksi awal hubungan Rani dan Bayu. Dan saksi awal bagaimana cinta bisa berubah jadi racun yang membunuh perlahan. Erik sampai sore hari, langit sudah menguning kejinggaan. Ia duduk di bangku tua di bawah pohon beringin. Suasananya tenang, terlalu tenang. Tak ada angin, tak ada suara kendaraan. Hanya suara jantungnya sendiri, berdetak terlalu keras. Ia menunggu sampai cahaya matahari hampir hilang. Dan akhirnya, dari kejauhan, seorang pria muncul. Jalannya pincang, wajahnya tirus dan kotor. Jaket lusuh menutupi badannya yang kurus, dan matanya seperti tidak tidur berminggu-minggu. Erik berdiri. Bayu, pria itu menoleh cepat, refleks takut. Tapi ia tidak lari, hanya berdiri, menatap Erik dengan pandangan kosong.
Aku tahu kenapa kamu datang, gumamnya pelan. Mereka bicara duduk berdampingan, dalam gelap. Bayu bercerita, pelan, penuh jeda. Aku dulu cuma anak biasa, Rani perempuan paling cantik di sekolah. Dia yang pertama kali nyamperin aku. Nggak lama, kita nikah. Tapi setelah setahun, semua berubah. Waktu aku mulai susah cari kerja, dia mulai cerewet. Aku ngerasa kecil, seperti gagal jadi laki-laki. Dan saat aku emosi, aku pukul dia. Bayu menutup wajahnya. Pertama sekali, tapi setelah itu jadi sering, makin sering. Dan dia gak pernah melawan. Dia cuma nangis, tapi tetap masak, tetap temani tidur, tetap bilang aku cinta kamu. Erik menatap kosong ke depan. Lalu kamu bunuh dia? Bayu menggeleng pelan. Aku gak mau bunuh dia, sumpah. Tapi malam itu, aku mabuk. Dia bilang dia hamil. Aku panik, aku pukul dia, tendang dia. Darahnya banyak, dia gak bangun. Aku pikir dia mati. Saat itu aku panik. Aku angkat dia, seret ke belakang rumah. Dan aku lempar dia ke dalam sumur. Tutup pakai kayu, segel. Aku pikir semuanya selesai. Erik tertegun. Dia belum mati waktu itu Bayu. Dia sadar. Dia sadar kamu buang dia hidup-hidup. Dia mati pelan-pelan di dalam sumur. Bayu menahan napas, lalu mulai menangis pelan. Aku tahu. Aku dengar dia menangis dari dalam sumur tiap malam, tapi aku gak berani buka lagi. Aku pergi, ganti nama, tapi suara itu tetap ikut. Sampai sekarang, Erik menoleh cepat. Ganti nama. Bayu mengangguk. Sekarang aku bukan Bayu lagi. Aku pakai nama baru. Aku tinggal pindah-pindah, tapi dia selalu menemukan aku. Tiba-tiba, suhu di sekitar mereka turun drastis. Langit mendadak mendung. Bayu berdiri, gelisah. Dia datang. Aku bisa rasain kalau dia dekat. Kadang dia bisikan namaku dari balik telinga. Kadang dia duduk di ujung ranjang waktu aku tidur. Dia gak akan berhenti, kata Bayu lirih. Sampai semua laki-laki merasakan apa yang dia rasakan waktu itu. Ditinggal, disakiti, dibungkam. Sebuah suara terdengar dari dalam pohon beringin, suara perempuan. Bukan bisikan, bukan teriakan, tapi nyanyian. Pelan, melodi Jawa yang suram. Erik menoleh cepat. Cahaya di sekitar taman mendadak redup. Semua lampu taman padam seketika. Bayu jatuh berlutut, menggigil. Aku udah coba minta maaf, teriaknya. Aku udah dihukum tiap malam. Apalagi yang kamu mau, Rani? Langit menurunkan gerimis halus. Dan dari bawah bangku tempat mereka duduk, tanah mulai merekah, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam bumi. Erik berdiri dan menjerit, Rani, hentikan. Tapi suara nyanyian makin keras. Seperti ada puluhan suara perempuan menyanyikan lagu yang sama dari dalam tanah, dari dalam dada mereka. Tiba-tiba, tubuh Bayu terangkat. Tak ada yang menyentuhnya. Ia menggantung 1 meter dari tanah, seperti dijerat udara. Tangan tak terlihat mencakar tubuhnya, membuka luka-luka baru di wajah dan dadanya. Maafkan aku, teriaknya. Tolong. Erik mencoba menariknya, tapi tangan Bayu membara saat disentuh. Kulitnya terbakar seperti disiram air keras. Lalu, leher Bayu patah sendiri. Tubuhnya jatuh menghantam tanah. Dan nyanyian berhenti. Hujan berhenti. Angin kembali bertiup. Cahaya lampu taman menyala pelan. Erik berdiri sendirian. Bayu mati. Tapi entah kenapa, rasa mencekam itu belum hilang. Erik tak bisa mengingat bagaimana ia sampai kembali ke rumah malam itu. Rasanya seperti diseret angin dingin, matanya kabur, tubuhnya lelah bukan karena tenaga, tapi karena rasa takut yang tak mau hilang. Di depan cermin kamar, ia tatap wajahnya sendiri. Ia ingin percaya semua sudah selesai, tapi tatapan matanya sendiri berkata sebaliknya. Esok harinya, berita kematian Bayu menyebar cepat. Polisi mencatatnya sebagai kasus gantung diri. Tidak ada jejak kekerasan, tidak ada tanda-tanda lain. Mereka tak bisa menjelaskan bagaimana pria itu bisa tergantung di tengah taman, tanpa tali, tanpa pohon. Erik mencoba bicara pada mereka, tapi setiap ia menyebut kata Rani, para petugas langsung gelisah. Salah satu penyidik malah mengaku, malam sebelumnya, ia bermimpi seseorang memanggilnya dari dalam sumur, memakai suara ibunya. Erik tahu, ini belum berakhir. Ia kembali membuka rekaman drone yang ia ambil saat pertama kali masuk ke rumah tua itu, rumah Rani dan Bayu. Ia putar ulang frame demi frame, lalu matanya terhenti pada satu cuplikan di menit ke-17.
Ada sesuatu di dekat sumur. Bukan seseorang. Siluet perempuan. Berdiri di belakang sumur. Rambut panjang, baju putih. Tak bergerak. Tak ada di rekaman berikutnya. Itu bukan hal yang mengejutkan lagi bagi Erik. Tapi ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan itu menghadap ke arah kamera. Seolah tahu, ia sedang direkam. Dan lebih buruk lagi, ia tersenyum. Malam itu, Erik tidak pulang ke rumah. Ia pergi ke masjid kecil di pinggiran kota. Masjid tua yang konon dibangun di atas tanah yang sering dipakai tempat bertapa zaman dulu. Tapi bukan itu alasan ia datang. Ia datang karena seseorang menyuruhnya ke sana. Kalau kau mau selamat, temui Ustadz Raffi di Langgar Al-Falah. Aku sudah memberitahu Ustadz kalau kau akan datang. Masjidnya kecil, seperti surau zaman dulu. Tak ada sound system, tak ada CCTV, tak ada listrik terang. Hanya lampu minyak dan sajadah lusuh. Tapi suasananya anehnya damai. Seakan tempat itu kebal dari dunia luar. Di dalam, seorang pria tua duduk bersila. Wajahnya tenang. Janggut putih, mata tajam seperti menembus isi kepala. Erik, tanyanya lirih, tanpa menoleh. Erik mengangguk. Ustadz Raffi menatapnya. Kau membawa sesuatu yang tak kelihatan di pundakmu. Ia memelukmu dari belakang. Malam itu, Ustadz Raffi menjelaskan sesuatu yang tak pernah Erik bayangkan. Roh dendam seperti Rani tidak lagi manusia. Ia bukan jin, bukan setan, tapi jiwa manusia yang luka, yang disakiti hingga lupa caranya kembali. Dan saat roh seperti itu disakiti, diabaikan, dan dikurung tanpa keadilan, ia bisa meledak, menjelma menjadi tuyul emosi, roh yang hidup dari trauma dan dendam. Dan lebih berbahaya lagi, dendam itu bisa ditularkan. Ustadz Raffi menunjukkan lemari kayu tua. Di dalamnya ada kitab kuning tua, botol kaca kecil, dan kain kafan yang sudah menghitam di ujungnya. Kalau kita mau memulangkan dia, kita harus bawa dia kembali ke tempat luka awalnya. Tempat di mana tubuh dan jiwanya dipisahkan, sumur itu. Tapi tak bisa hanya pakai doa. Harus ada yang membuka jalannya, dan harus ada yang menutup. Erik tahu, itu berarti dia harus kembali ke rumah itu, ke sumur itu, dan memancing Rani keluar untuk terakhir kalinya. Dan itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Erik ditemani Ustadz Raffi dan 2 santri muda kembali ke rumah tua itu. Mereka membawa peralatan, lilin, kemenyan, kitab, dan sebuah kendi berisi air doa. Rumah itu sudah berubah drastis. Akar-akar tumbuh dari dinding, seolah bangunan itu bernapas sendiri. Lukisan di dinding berdarah, dan setiap lantai diinjak, terdengar suara seperti tangisan. Ustadz Raffi hanya bergumam, ia sudah terlalu kuat, terlalu lama bebas. Mereka sampai di sumur. Kayu yang dulu menyegel sudah patah, dan dari lubang sumur, embusan udara dingin naik ke atas, seperti napas panjang dari perut bumi. Ustadz Raffi mulai membacakan doa, tapi tak butuh lama sampai angin bertiup kencang, menerbangkan daun dan debu. Cahaya lilin padam. Santri satu langsung pingsan, yang satu lagi merintih ketakutan. Lalu suara itu muncul. Kalian pikir, doa bisa menghapus luka yang kubawa puluhan tahun? Rani muncul dari dalam sumur. Tapi kali ini bukan seperti sebelumnya. Wajahnya setengah rusak, rambutnya menjulur seperti akar pohon, dan tubuhnya, sebagian sudah menyatu dengan tanah. Suaranya bergema, seperti 1000 suara perempuan yang menangis bersamaan. Erik maju. Rani, ini bukan soal kamu dan Bayu lagi. Kau menyerang siapa saja. Aku serang laki-laki yang diam. Seperti kamu, Erik, katanya dingin. Kau lihat temanmu mukuli pacarnya, tapi kau menunduk. Diam, itu cukup untuk membuatku tumbuh dalam diam kalian. Ustadz Raffi berkata pelan, dia tidak akan pergi sebelum kau mengaku dan minta ampun bukan untukmu, tapi untuk semua perempuan yang disakiti diam-diam. Erik jatuh berlutut, air matanya keluar. Aku salah, Rani. Aku salah. Aku pernah diam waktu harusnya bicara. Aku tutup mata waktu teman-temanku merendahkan perempuan. Aku pura-pura sibuk waktu mantan pacarku dipermalukan. Aku pengecut. Langit menggelap. Petir menyambar. Tapi suara Rani mulai lirih. Sosoknya mulai retak, seperti tanah kering. Dan dari sumur, muncul cahaya samar. Ustadz Raffi menyiramkan air doa ke dalam lubang, membaca doa keras-keras. Dan tiba-tiba, semua suara berhenti. Tak ada angin, tak ada bisikan, tak ada rasa dingin. Sosok Rani lenyap, seperti ditiup angin. Dan lubang sumur menutup dengan sendirinya,
seperti tidak pernah ada. Erik menatap ke langit. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa ringan. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena luka itu sudah didengar. Dan dunia akhirnya tahu bahwa ada roh yang hanya ingin satu hal, kebenaran untuk luka yang tak pernah dibela. Sudah sebulan sejak malam itu, rumah tua di ujung kota itu kini kembali sepi. Pintu depannya digembok oleh warga, sumurnya disemen ulang dengan batu hitam dari gunung, dan halaman belakang dipenuhi semak berduri yang tumbuh liar seolah ingin menelan semuanya kembali ke dalam tanah. Tak ada yang berani mendekat lagi, tapi tidak karena takut, melainkan karena mereka sudah tahu siapa yang pernah tinggal di sana. Erik menghapus semua video di channel YouTube-nya, bukan karena takut akan kutukan, tapi karena ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Banyak cerita mistis berawal dari luka manusia, dan selama ini ia hanya mengejarnya demi tontonan. Kini ia membuat sesuatu yang berbeda. Channelnya tetap berjalan, tapi arah kontennya berubah total. Kini ia menayangkan cerita-cerita nyata dari para korban kekerasan, penyintas trauma, dan mereka yang selama ini suaranya dikubur di balik dinding rumah. Ia tak lagi masuk ke rumah terbengkalai demi mengejar klik, tapi duduk diam, mendengarkan mereka yang terlalu lama diabaikan. Satu malam, saat Erik selesai merekam wawancara dengan seorang wanita penyintas kekerasan rumah tangga, ia duduk sendiri di kamar. Lampu temaram, laptop di meja, teh manis hangat. Ia buka email dari penggemar. Ada banyak yang bilang terinspirasi, banyak yang merasa lega karena cerita mereka akhirnya didengar. Tidak semua arwah ingin menakut-nakuti, beberapa hanya ingin didengarkan.